Saya recordingnya ternyata aplikasinya cuma bisa 5 menit. Saya recording pakai apa namanya, yang gambar itu. Tapi gambar itu file ukuran filenya besar, nanti kalau saya upload ke Google Drive tuh besar banget gitu. Terus sementara pakai gambar dulu lah. Nah, jadi pada materi setelah UTS kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat gelombang elektromagnetik seperti itu, yaitu bagaimana cara gelombang elektromagnetik merambat di material tertentu. Nah, terutama karakteristik material itu sendiri, kita akan mempelajari mengenai tiga karakteristik material, yaitu adalah konduktor, dielektrik, dan magnetik seperti itu. Dan juga karakteristik-karakteristik dari masing-masing material, misalkan seperti permitivitas, permeabilitas, dan konduktivitas. Ini akan sangat penting sekali nanti karena akan muncul lagi pada mata kuliah seperti antena dan propagasi, lalu sistem komunikasi akses wireless, sistem komunikasi satelit. Pokoknya semua yang berkaitan dengan wireless itu pasti ini akan muncul kembali seperti itu. Jadi sebelum UTS itu kita belajar mengenai pengantar saja untuk masuk ke topik utama dari elektromagnetik, itu adalah setelah UTS. Dan uniknya untuk LMAG, materi setelah UTS itu akan sangat mudah seperti itu. Saya nggak bilang sebelum UTS sulit, cuman biasanya itu menjadi yang saya nggak tahu ya kenapa ya. Biasanya nilai UTS lebih jelek daripada UAS seperti itu. Uh, materi setelah UTS itu akan sangat mudah sekali seperti itu. Tapi sebelum UTS juga sebenarnya sangat mudah juga gitu. Kalau kalian memahami arti fisiknya seperti itu ya. Nah, termasuk perambatan gelombang, polarisasi, vektor pointing, dan konsiderasi daya itu kita pelajari dalam 4 pertemuan. Dan 3 pertemuan terakhir kita mempelajari mengenai syarat batas. Syarat batas itu membicarakan tentang bagaimana suatu gelombang merambat dari medium satu ke medium yang lain. Seperti itu. Mengalami perubahan medium. Ya, ya biar nggak usah panjang-panjang, ini nanti juga kalian akan belajar tentang ini pada pertemuan tersebut. Untuk referensi utama yang saya gunakan, pada dasarnya saya hanya menggunakan satu referensi, Iskander Electromagnetic Fields and Wave, seperti itu. Nanti kalau kalian butuh bisa saya kasih di drive textbooknya. Nah, tapi kalian juga bisa mempelajari materi yang sama, pada dasarnya ini sama, di textbook yang lain, seperti itu. Saya biasanya pakai ini 1 sama 3, tapi referensi utama saya sih yang nomor 1 ini sih, seperti itu. Untuk 2 dan 4 sendiri ya pada dasarnya mereka membahas hal yang sama gitu. Jadi saya pakai satu referensi. Nah, ini RPS untuk mata kuliah tadi, untuk antena. Komponen penilaiannya seperti ini ya. Komponen penilaiannya untuk UTS 35%, UAS 35%, tugas dan kuis 30%, seperti itu. Ya. UTS 35, UAS 35, kuis dan tugas 30. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya. Pada dasarnya aturan perkuliahan saya nggak terlalu ribet kan, seperti itu kan. Ya, selama kalian mengerjakan setiap tugas yang saya kasih, ya artinya kalian bisa memaksimalkan ketiga komponen ini, seperti itu. Ya, cuman kebanyakan kan kalian apa ya? Ya kalau saya bilang, oh iya, saya harus menjaga tata bahasa sekarang. Kalau saya bilang kurang begitu perhatian dengan perkuliahan kalian, seperti itu. Oh ya udah, kuis sama tugas gak usah saya kerjain, nanti saya dari UAS sama UTS aja nilainya. Kalau kalian berharap seperti itu, nilai maksimal yang kalian peroleh itu adalah cuma 70. Karena komponen kuis kalian bernilai 0, seperti itu. Kalau 70 berarti maksimal nilai kalian adalah B, seperti itu ya. Itu kalau nilai UTS dan UAS kalian sempurna, seperti itu. Kalau sempurna, ya pada akhirnya kita bicara realita ya. Yang sempurna mungkin cuma 1 atau 2 orang gitu misalkan ya, atau 5 orang maksimal, seperti itu. Ya artinya kalian harus bisa berekspektasi kalau kuis dan tugas nggak kalian kerjakan, nilai kalian akan lebih rendah dari ini, seperti itu.
Kan itu adalah aturan yang mudah, dan kuis dan tugas saya juga nggak tiap minggu keluar gitu ya. Tiap minggu nggak akan ada gitu. Mungkin dalam 14 kali pertemuan ya paling maksimal 10 gitu kan. Maksimal 10, dan itu juga banyakan PG gitu. Banyakan PG dan banyakan ya kayak gitulah. Waktu pengerjaannya juga paling cuma sejam. Seperti itu. Karena pada dasarnya gini. Ini agar saya mengingatkan kembali ya. Perkuliahan asli, waktu perkuliahan asli itu satu SKS itu adalah 50 menit. 50 menit dikalikan dengan 3 SKS. Itu artinya adalah 150 menit. Seperti itu ya. Ini adalah perkuliahan asli. Nah, perkuliahan tatap muka seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengenai perkuliahan online, kalian juga akan mabok selama online. Kalian duduk manis mendengarkan saya berbicara selama 150 menit. Artinya, untuk perkuliahan online, waktu itu dipotong menjadi 30 menit. Seperti itu. Online itu dipotong menjadi 30 menit. Nah, itu jadi 90 menit. Nah, berarti sisanya 60 menit itu apa? Nah, sisanya 60 menit itu adalah untuk mengerjakan kuis dan tugas. Seperti itu. Jadi pada dasarnya eh, tanggung jawab kalian ya. Kalau kita mengikuti standar acuan dari Kemendikbud, satu SKS itu 50 menit gitu. Jadi kalau saya potong perkuliahan jadi kurang dari 2 jam untuk kalian menyimak saya berbicara, artinya untuk mengkompensasi kurangnya waktu belajar kalian adalah dengan memberikan kuis dan tugas seperti itu. Nah, itu apa ya? Bukan untuk menyulitkan kalian, tapi itu adalah tanggung jawab saya sebagai dosen seperti itu. Tanggung jawab saya memang tanggung jawab sebagai tanggung jawab saya untuk memberikan kalian tanggung jawab gitu maksud saya. Tanggung jawab belajar yaitu adalah dengan memberikan kuis dan tugas. Artinya kalau kalian tidak mengindahkan ini, artinya nilai kalian juga nggak akan maksimal seperti itu. Dan juga bonus 5 poin ya. Nah, ada bonus 5 poin ya seperti itu. Ya, oh jangan, ini nggak usah. Nah, ini nggak digunakan. Nah, oke ya, karena sistemnya sudah berubah. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke perkuliahan pertama. Kita bicara mengenai elektromagnetik. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan elektromagnetika? Seperti itu. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kalian. Ini ini yang bahasa Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan elektromagnetika? Seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai elektromagnetika, itu terdiri dari dua kata seperti itu. Yang pertama itu adalah elektro, yang kedua adalah magnetik seperti itu. Jadi fundamental dari elektromagnetik pada dasarnya hanya dua topik ini yang kita bahas. Yang pertama itu adalah elektro. Elektro itu berkaitan dengan medan listrik seperti itu. Dan magnetika itu berkaitan dengan medan magnet seperti itu. Jadi ternyata teknologi wireless yang kita gunakan saat ini untuk frekuensi radio ya, bukan untuk frekuensi tinggi yang menggunakan visible light seperti itu, atau menggunakan cahaya, ya cahaya juga termasuk. Nah, dia memiliki dua komponen utama, yaitu adalah medan listrik dan medan magnet. Dan sinyal informasi itu selalu dikirim dalam bentuk gelombang. Sinyal informasi itu dikirim dalam bentuk gelombang, seperti ini. Nah, seperti ini. Gelombang itu sebagaimana kalian telah pelajari di Farkom, merupakan sinyal periodik ya, dalam bentuk sinyal sin atau sinyal cos kan, seperti itu ya. Nah, ternyata gelombang elektromagnetik itu memiliki dua komponen utama.
komponen pertama itu adalah komponen gelombang medan listrik. Medan listrik yang saya gambar berwarna merah ini. Dan medan magnet adalah komponen yang tegak lurus terhadap medan listriknya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ini gambar saya mungkin kurang begitu bagus, tapi kalau kita gambarkan itu sebenarnya medan listrik itu yang berwarna merah, ini saya kasih simbol E. Medan magnet itu yang berwarna biru, saya kasih simbol H, seperti itu. Dan E dan H itu saling tegak lurus. Artinya, kalau E itu ke atas dan ke bawah, E ini ke atas dan ke bawah ya. Nah, H itu dia adalah pada bidang yang tegak lurus terhadap E, yaitu yang ke kanan dan ke kiri, seperti itu. Nah, harapannya ini memperjelas gambar ini ya. Jadi kalau E itu ke atas ke bawah, H-nya ke kanan dan ke kiri. Kalau H-nya ke atas ke bawah, artinya E-nya ke kanan dan ke kiri. Dan kedua gelombang ini merambat ke arah depan, seperti itu. Nah, sehingga yang dimaksud dengan elektromagnetik itu pada dasarnya kita membahas ke sini. Elektromagnetik itu adalah membahas mengenai persamaan dari gelombang, seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai medan listrik dan medan magnet, dari mana sih dia berasal? Seperti itu. Nah, kalian akan mempelajari nanti pada pertemuan ketiga, medan listrik dan medan magnet itu berasal dari sumber muatan. Berasal dari sumber muatan. Seperti itu. Makanya di sini saya gambarkan berbentuk muatan positif dan negatif. Nah, untuk arah medan listrik untuk sumber muatan positif, dia selalu menjauhi dari si muatannya. Untuk medan untuk muatan negatif, medannya selalu datang mendekati si muatannya. Seperti itu. Untuk medan magnet sendiri juga sama. Medan magnet juga dia memiliki arah dengan arah medannya seperti ini kan, dari positif ke negatif, seperti itu. Dan nanti kalian juga akan mempelajari ternyata medan magnet juga dihasilkan oleh suatu muatan, yaitu muatan yang bergerak, seperti itu. Muatan yang bergerak nanti akan menghasilkan yang namanya arus, dan arus itu akan menghasilkan medan magnet, seperti itu. Jadi arus itu merupakan suatu muatan yang bergerak sehingga akan menghasilkan induksi kan, seperti itu kan. Nah, jadi sama seperti prinsip magnet ya. Kalian waktu SD mungkin ya, waktu SD itu sering bikin magnet gitu kan dari arus listrik. Nah, terus kalian tempelin ke pakunya tiba-tiba nempel. Ya, itu prinsip yang sama seperti itu. Nah, kita akan mempelajari ini nanti di beberapa pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke medan listrik dan medan magnet, nah, tadi kita bicara mengenai arah ya, yaitu untuk sumbu muatan positif, dia memiliki medan yang menjauhi dari muatannya, dan untuk negatif, dia memiliki medan yang mendekati muatan tersebut. Untuk medan magnet juga sama, dia bergerak dari north ke south kan, atau dari utara ke selatan, seperti itu ya. Artinya apa sih? Nah, clue-nya itu dia adalah bergerak menuju kemana, seperti itu kan. Dengan kata lain, kita bisa membagi suatu besaran itu menjadi dua besaran. Yang pertama itu adalah yang kita sebut sebagai besaran skalar, di mana besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai saja. Nah, contohnya itu adalah temperatur. Temperatur berapa derajat Celcius? Seperti itu ya. 5 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, kayak gitu ya. Nah, tapi kan nggak ada 100 derajat Celcius ke utara kan, seperti itu kan. Atau 50 derajat Celcius ke kanan, seperti itu ya. Begitu juga dengan massa. Massanya berapa kilogram misalkan, seperti itu ya. Massa berapa kilogram? Berapa berat kalian? Nggak ada yang namanya berat kalian 50 kilogram ke utara, kayak gitu kan. Seperti itu. Begitu juga dengan jarak. Ya, jarak menentukan berapa jarak dari dua objek. Misalkan dari A ke B, jaraknya 5 meter atau 10 meter, seperti itu kan. Dan juga variabel waktu.
berapa detik, 5 detik, 10 detik, kayak gitu kan. Itu adalah besaran yang kita sebut sebagai besaran skalar. Dia hanya memiliki nilai. Nah, besaran yang kedua, yang dimana kita akan fokus ke dalamnya, ini kita sebut sebagai besaran vektor. Besaran vektor tidak hanya memiliki nilai, tapi dia juga memiliki arah. Seperti itu. Contohnya ini adalah medan listrik dan medan magnet. Karena kita tahu pada gambar sebelumnya, medan listrik dan medan magnet itu memiliki arah dalam bentuk tanda panah kan, seperti ini kan. Artinya, selain dia memiliki besaran, seberapa besar dia mengarah ke arah tersebut, dia juga memiliki arah. Seperti itu. Nah, contohnya adalah medan listrik dan medan magnet untuk besaran vektor. Contoh lain untuk besaran vektor itu adalah gaya. Seperti itu. Gaya. Gaya apapun. Misalkan gaya gesek atau gaya gravitasi, seperti itu. Dia kan memiliki arah. Contohnya ya, kalau ini kan case-case yang sering kalian temukan waktu SMA nih. Kalau kita mendorong suatu objek ke depan, maka akan ada gaya gesek yang berlawanan ke arah sebaliknya kan. Seperti itu kan ya. Nah, gaya gesek seperti itu. Dimana kita tahu nilai dari gaya itu sendiri adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Atau kalau kita menggunakan gaya gravitasi, maka massa adalah dikalikan dengan gravitasi. Seperti itu kan ya. Saya lupa nih, nggak tahu, mungkin salah. Jadi saya hapus. Seperti itu. Tapi intinya apa? Gaya itu sendiri dia memiliki arah. Arahnya kemana? Ke depan atau ke belakang. Kalau gaya gesek selalu berkebalikan dari arah mana kita mendorong objek tersebut. Seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan jumlah mahasiswa di kelas? Apakah itu besar skalar atau besaran vektor? Ada yang ingin menjawab nggak? Skalar ya? Skalar ya? Nah, benar, ini adalah skalar. Seperti itu. Kalau nilai ujian besaran skalar atau vektor? Skalar ya? Skalar ya. Nah, bagaimana dengan kecepatan tornado? Misalkan, nah ini ada clue-nya nih. Vektor ya. Vektor ya. Nah, seperti itu ya. 200 km per jam ke arah Jakarta, misalkan seperti itu. Ke arah Jakarta atau ke arah selatan. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Sudah paham ya? Berarti ya besaran skalar dan besaran vektor. Nah, sekarang kita fokus ke dalam besaran vektor. Anggaplah skalar terlalu mudah. Jadi kita masuk ke vektor. Nah, sekarang vektor sendiri kan dia memiliki besaran dan memiliki arah ya. Seperti itu ya. Memiliki nilai dan memiliki arah. Sehingga representasi dari vektor itu ada dua komponen. Yang pertama adalah komponen yang memiliki nilai mutlak ini. Ini kita sebut sebagai mungkin bukan besaran, ini kita sebut sebagai nilai vektor. Atau saya sebut bahasa gaulnya itu magnitude. Magnitude vektor A. Seperti itu. Nah, A absolut ini dia adalah nilai magnitudenya yang merepresentasikan nilai besarnya. Kalau kita lihat tadi tornado, 200 km per jam ini adalah magnitudenya. Seperti itu. Jadi, seberapa besar dia bergerak ke arah Jakarta, besarnya itu 200 km per jam. Seperti itu. Dan yang kedua, itu adalah si A kecil dengan topi ini. Ini adalah vektor satuan. Vektor satuan ini merepresentasikan arahnya. Seperti itu. Dia merepresentasikan arahnya. Artinya, A kecil ini merepresentasikan dia ke arah mana? Ke arah Jakarta. Berarti 200 km per jam ini adalah magnitudenya. Arah Jakarta itu adalah si unit satuan vektornya. Seperti itu. Vektor satuannya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk representasi vektor seperti itu. Dan yang penting adalah untuk unit vektor menunjukkan kemana arah dari vektor tersebut dan selalu bernilai satu satuan. Seperti itu. Unit vektor selalu bernilai satu ya. Seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, artinya kita bisa balikan. Untuk mencari nilai unit vektor, kita bisa mendapatkan dengan
membagi vektornya dibagi dengan magnitudenya. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, artinya begini, kalau saya memiliki nilai vektor A adalah sama dengan 2AX, seperti itu. Nah, maka 2 ini adalah si magnitudenya. Seperti itu. AX ini adalah si vektor satuannya. Seperti itu ya. Nah, vektor selalu memiliki simbol tanda panah di atasnya. Itu merepresentasikan kalau dia adalah besaran vektor. Seperti itu. Dan untuk suatu vektor yang memiliki nilai magnitud A ke arah kanan, maka kebalikannya untuk nilai vektor ke arah kiri itu akan bernilai magnitudnya minus. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ini saya gambarkan dia adalah 2AX, maka kebalikannya dengan arah kebalikan tanda panah ke kiri, dia nilainya adalah sama dengan minus 2AX. Seperti itu ya. Nah, ini adalah besaran representasi dari vektor. Seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke sedikit yang lebih banyak. Representasi vektor koordinat itu menggunakan 3 representasi. Seperti itu. Yang pertama kita menggunakan representasi Kartesian. Nah, Kartesian, silinder, dan bola. Apa sih beda antara 3 representasi ini? Yang membedakan itu hanyalah dari unit vektornya. Kalau Kartesian, kita menggunakan unit vektor AX, AY, dan AZ, seperti itu. Untuk silinder, kita menggunakan representasi arrow, seperti itu. Lalu, saya lupa, AV, dan AZ, seperti itu. Nah, untuk representasi bola, kita menggunakan AR, AV, dan Atheta. Seperti itu. Pak, maksudnya apa sih? Seperti ini. Nah, yang perlu kalian pahami ya, unit vektor itu hanya membahas mengenai arah dari vektor tersebut. Seperti itu. Akan tetapi, representasi dari vektor pada dasarnya kita menggunakan sumbu koordinat, di mana kita tahu untuk sumbu koordinat, untuk koordinat 3 dimensi kita menggunakan koordinat X, Y, dan Z ya. Seperti itu ya. X, Y, dan Z. Dan sumbu koordinat X, Y, dan Z digunakan ketiganya oleh Kartesian, silinder, dan bola. Seperti itu. Jadi X, Y, dan Z itu selalu digunakan oleh Kartesian, silinder, dan bola. Yang membedakan adalah ke arah mana unit vektor tersebut. Seperti itu. Atau ke arah mana vektor satuannya. Nah, tentunya kalian tahu, untuk koordinat Kartesian, kalau saya memiliki sumbu koordinat X, Y, dan Z, maka untuk arah vektor X, Y, dan Z akan selalu mengikuti sumbu koordinatnya. Jadi untuk Kartesian, dia arah unit vektornya akan selalu sama mengikuti sumbunya. AX itu ke arah sumbu X, AY itu ke arah sumbu Y, dan AZ ke arah sumbu Z. Seperti itu. Untuk silinder memiliki representasi unit vektor rho, V, dan Z. Dan itu arah unit vektornya bisa berubah-berubah, tergantung titik pusatnya. Jadi bisa saja untuk koordinat silinder, dia arrow-nya ke sini, AV-nya ke sini, AZ-nya ke atas. Bisa saja kebalikannya. Arrow-nya ke sini, AV-nya ke sini, AZ-nya ke sini. Itu akan kita bahas nanti. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai koordinat Kartesian ya. Koordinat Kartesian. Koordinat Kartesian itu memiliki 3 arah vektor. X, Y, dan Z. Seperti itu. Sehingga notasi vektornya bisa kita notasikan seperti ini. Untuk suatu vektor A, maka dia terdiri dari komponen X dengan nilai magnitud pada sumbu X, AX, ini magnitudnya, ini vektor satuannya untuk di sumbu X. Ini magnitudnya, ini vektor satuannya untuk di sumbu Y, ini magnitudnya, ini vektor satuannya,
di sumbu Z. Seperti itu ya. Dimana AX, AY, dan AZ besar itu adalah besar vektor atau magnitudnya tadi, atau nilai besarannya. Dan A kecil, AY, AX kecil, AY kecil, dan AZ kecil itu adalah menyatakan arah si vektor tersebut dari masing-masing komponen X, Y, Z. Seperti itu. Dengan kata lain, saya bisa menuliskan suatu vektor seperti ini. Vektor A terdiri dari 3AX tambah 2AY misalkan tambah 5AZ. Seperti itu. Bisa saya gambarkan seperti ini. Artinya apa? Kalau suatu vektor A memiliki nilai seperti ini, artinya dia 3 poin ke arah X, 1, 2, 3, seperti itu ya, 3, 2 poin ke arah Y, 1 dan 2, 1, 2, lalu saya tarik garis ketemu antara AX dan AY di sini, seperti itu, dan 5 poin ke arah AZ. Ini anggaplah ini 5 poin ya, seperti itu, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 poin ke arah AZ. Nah, dari sini artinya dia naik 5 ke atas. Seperti itu. Sehingga kombinasi dari 3 vektor tersebut menghasilkan resultan dari titik pusat 0 ke arah ketemunya dari ketiga magnitud tersebut. Di sini sama ini ketemu di sini. Ini sama ini ketemu di sini kan. Seperti itu kan. Artinya arah vektornya dia menjadi ke arah sana. Seperti itu. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi pertama dia ditarik ke sana, lalu ditarik 3 poin ke sana, lalu ditarik ke atas. Seperti itu. Jadi arah vektornya ini adalah yang berwarna merah. Seperti itu ya. Nah, sekarang tentunya kalian ingat 2 slide sebelumnya, di mana unit vektor A kecil nilainya adalah sama dengan vektor dibagi dengan magnitudnya kan. Karena kita punya persamaan seperti ini. A adalah sama dengan magnitud dikalikan dengan unit vektornya. Seperti itu ya. Artinya, unit vektor bisa diperoleh dengan memperoleh nilai A dibagi dengan magnitudnya. Seperti itu kan. Ya, seperti itu ya. Dimana magnitud dari A, kalau kita lihat pada gambar ini, kita tahu ini kan adalah komponen AX, ini adalah komponen AY, dan ini adalah komponen AZ ya. Seperti itu ya. Dengan kata lain, titik temu antara AX dan AY ini menghasilkan saya sebut sebagai A aksen. Di mana nilai A aksen kalau kita menggunakan Pitagoras adalah sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Ya, itu kan Pitagoras sederhana kan? Karena AX dan AY itu kan dia tegak lurus, benar nggak? AX dan AY itu tegak lurus, berarti dia seperti ini. Ini tegak lurus. Artinya kalau AX-nya ini, AY-nya ini, maka A aksen itu adalah diagonalnya. Jadi seperti ini gambarnya kira-kira. Ini AX, ini AY, ini A aksen. Itu adalah komponen diagonalnya. Seperti itu ya. Atau saya tulis A aksen kuadrat adalah sama dengan AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Seperti itu ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai A aksen kuadrat, nah sekarang ada komponen A aksen dan AZ ke atas ini. Seperti itu. Artinya saya gambar segitiga lagi. Ini adalah AZ, ini adalah A aksen, dan ini adalah si vektor magnitud A. Seperti itu. Dengan kata lain, kita bisa mendapatkan vektor magnitud A adalah sama dengan akar dari Pitagoras juga A aksen kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat. Seperti itu ya. Dimana A aksen kuadrat tadi adalah AX kuadrat tambah AY kuadrat, ya kita masukin aja. Artinya dia adalah akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Seperti itu ya. Nah, ini adalah nilai magnitud dari vektor A. Seperti itu. Dengan kata lain, unit vektor satuan A adalah sama dengan A dibagi dengan magnitud A. Yaitu adalah AX plus AY plus AZ dibagi dengan akar dari penjumlahan dari magnitud X, magnitud Y, dan magnitud Z. Seperti itu ya. Oke ya.
Saya mau nanya, ada yang bingung atau enggak, tapi mungkin kita lihat ke contoh soal dulu, biar kalian nggak bingung. Nah, gambarkan vektor di bawah ini dalam koordinat kartesian dan tentukan vektor satuannya. Nah, ini mudah. Artinya, pertama kita gambar dulu nih. Ini saya gambar dulu. Seperti ini. Oh, gambar saya kurang begitu bagus. Elmak itu sebenarnya ngajarnya enak, kecuali menggambarnya. Karena saya nggak suka menggambar. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk kesepakatan kita ya, kesepakatan kita adalah sumbu X itu selalu menghadap ke kalian. Y itu selalu menghadap ke kanan dan ke kiri, Z itu selalu menghadap ke atas. Ini mungkin gambarnya agak aneh, tapi kalau kalian representasikan dalam 3 dimensi, artinya Y itu adalah yang ke kanan dan ke kiri. Imajinasikan sama kalian sendiri ya. Y itu adalah yang ke kanan dan ke kiri. X itu adalah yang keluar monitor kalian dan masuk ke dalam monitor kalian. Jadi kayak tanda tambah gitu. Jadi seperti itu. Jadi X dan Y itu adalah bidang datar di mana laptop kalian di atas meja gitu. Permukaan meja. Jadi XY itu adalah bidang datar di permukaan meja. Nah, di mana Y itu adalah sisi meja yang paralel dengan badan kalian, X itu adalah yang ke arah sana, seperti itu. Ya, jadi imajinasikan seperti itu. Jadi sumbu X dan Y itu seperti suatu permukaan horizontal, di mana Y itu adalah sisi kanan dan kiri, X-nya itu adalah sisi yang ke depan dan ke belakang, seperti itu. Z-nya otomatis adalah yang ke atas dan ke bawah, seperti itu ya. Nah, untuk kesepakatan seperti itu ya kita ya, biar nggak pusing ya. X itu adalah yang ke depan dan ke belakang kalian, Y itu adalah ke kanan dan ke kiri kalian, Z itu adalah yang ke atas dan ke bawah. Seperti itu. Nah, sekarang gini, saya memiliki vektor 2AX, 3AY, dan 4AZ di titik tengah 0, 0, 0. Titik tengah 0, 0, 0 itu adalah pertemuan antara sumbu X, Y, dan Z. Di sini 0, 0, 0. Seperti itu. Dari 0, 0, 0, saya tarik, mungkin saya ganti warna biru aja. Saya tarik 2 ke arah AX, ini 2 ke arah AX, 1, 2, ini 2, seperti itu, ke arah AX. Lalu saya tarik 3 ke arah AY, dari sini saya tarik 3, 1, 2, 3. Jadi dia ketemu di sini. Seperti itu ya. Ini juga sama, 1, 2, 3, seperti itu. Jadi anggaplah dia ketemu di sini, 2 dan 3 ketemu di sini. Seperti itu. Nah, lalu saya tarik 4 ke arah AZ. 1, 2, 3, 4. Artinya dia ketemu di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi, gambar vektornya itu adalah dari titik pusat 0, 0, 0 ke arah ketemuan antara AX, AY, dan AZ di sini. Seperti itu ya, di sini ya. Nah, ini adalah vektor A. Seperti itu. Di mana A adalah sama dengan 2AX tambah 3AY tambah 4AZ. Seperti itu ya, kira-kira ya. Nah, selanjutnya saya ganti lagi warna hijau. Nah, selanjutnya kita mencari vektor B. Vektor B itu nilainya adalah seperti ini, AX min 2AY plus 4AZ dengan titik tengah di 3000. 300. Nah, 300 ini artinya dia X-nya bernilai 3, Y-nya bernilai 0, Z-nya bernilai 0. Artinya titik pusatnya tidak lagi di 000, tapi di 1, 2, 3. Ini titik pusat yang baru. 300. Sorry, jangan di situ. Mungkin di sini aja. 300. Nah, ini titik pusat yang baru nih, 300. Nah, dari titik pusat baru 300, saya tarik 1 poin ke arah sumbu X. AX ini artinya dia nilainya 1 ya. Yang kalau tidak ada magnitudenya artinya dia bernilai 1.
Nah, saya tarik 1 poin ke arah sumbu X. Ini 1 ke sini. Lalu saya tarik minus 2 AY. Nah, kalau positif ini adalah positif, dia ke arah kanan, maka minus 2 itu merepresentasikan ke arah sebaliknya. Ini minus 2 AY berarti ke sini. 1, 2. Atau di sini. 1, 2. Seperti itu ya. Nah, jadi dia ketemunya di sini. Nah, ketemu di sini. Ini adalah minus 2. Minus 2. Ini 1 dan minus 2. Lalu saya tarik 4 poin ke AZ. 4 itu di sini kan ya. 1, 2, 3, 4 di sini. Artinya kira-kira nanti dia ketemunya di sini. Nah, kira-kira di sini ya. Ini dia. Nah, vektornya ditarik garis dari titik pusatnya 300 ke arah titik ketemuan antara dua vektor tersebut. Seperti itu. Jadi kira-kira di sinilah. Min 1, min 2, 4 ya benar. Ini naik ke atas ya. 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, ini adalah vektor B. Seperti itu. Ini adalah vektor B-nya. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Sorry ya kalau gambar saya jelek, tapi mudah-mudahan terbaca nih. Ini 2 poin, ini 3 poin, ini 2 poin, ini 3 poin, lalu ini 4 poin. 2, 3, 4. Kalau ini dia 1 poin, ini minus 2, ini 4. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mencari vektor satuannya? Bagaimana kita mencari vektor satuannya? Nah, untuk mencari vektor satuan, kita bisa menggunakan persamaan tadi. A. Vektor A dibagi dengan magnitudenya. Seperti itu kan. Dengan kata lain, vektor A 2AX tambah 3AY tambah 4AZ dibagi dengan vektor satuannya. Di mana vektor satuannya dia adalah akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Magnitud vektor satuan kita peroleh dari akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat ya, seperti itu ya. Artinya kita bagi aja nih dengan akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, seperti itu. Dengan kata lain, ini nilainya akan menjadi 2AX dibagi dengan 4 tambah 9 tambah 16 25, berarti akar 29 ya. Mudah-mudahan malah ya. 4 tambah 9 13, 13 tambah 16 29. Nah, seperti itu. Tambah 3AY bagi akar 29 tambah 4AZ bagi dengan akar 29. Nah, ini adalah nilai dari vektor satuan A. Seperti itu. Untuk nilai dari vektor satuan B, AB vektor, dia adalah sama dengan B dibagi dengan B magnitudnya. Yaitu dia adalah sama dengan AX minus 2AY tambah 4AZ. Seperti itu. Dibagi dengan akar dari AX-nya dia adalah 1 kuadrat, AY-nya dia adalah min 2 kuadrat, ditambah min 2 kuadrat, ditambah 4 kuadrat. Seperti itu. Maka ini nilainya adalah sama dengan AX min 2AY tambah 4AZ dibagi dengan 16 tambah 4 20 ya. 20 tambah 1 21. Berarti dia dibagi dengan akar 21. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak?
Belum ada ya? Aman ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya maju lagi. Nah, sampai sini udah oke ya? Saya rasa masih oke nih karena mudah sekali, tinggal gambar dan hitung seperti itu. Bentar, kok nggak mau sih? Ya udahlah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, yang penting itu adalah ini. Yang penting adalah ini. Jadi kita tahu tadi ada sumbu x, y, z ya. Untuk koordinat kartesian ada arah vektor ax, ay, dan az. Seperti itu. Nah, penyelesaian dalam elektromagnetik, terutama bagaimana kita menyelesaikan integral dan diferensial vektor, itu adalah penyelesaian dengan menggunakan dx, dy, dan dz. Yaitu adalah pada bagian terkecil dari koordinat tersebut. Seperti itu. Dengan kata lain, untuk suatu koordinat kartesian, kita akan memiliki elemen panjang, elemen permukaan, dan elemen volume. Di mana elemen panjang sendiri, kalau kita memiliki bentuk seperti ini, kita mengambil bagian terkecilnya. Untuk komponen dy itu adalah komponen yang dx itu adalah komponen yang sejajar dengan arah sumbu x, seperti itu. Untuk dy sendiri adalah yang sejajar dengan arah sumbu y. Untuk dz adalah yang sejajar dengan arah sumbu z. Seperti itu ya. Dx, dy, dan dz. Sehingga untuk elemen panjangnya bisa kita notasikan seperti ini. dl adalah sama dengan dx ax tambah dy ay tambah dz az. Ini saya rasa masih mudah. Karena kita bicara mengenai elemen panjang. Elemen panjang kita masukin saja bagian terkecil dari masing-masing vektor komponen x, y, dan z. Nah, untuk elemen permukaan, apabila kita gambarkan suatu sebuah balok, nah, elemen permukaan itu membentuk suatu permukaan. Kalau kita lihat, ini adalah suatu permukaan. Dengan kata lain, untuk koordinat kartesian, dia akan memiliki 6 permukaan. Seperti itu. Yang pertama adalah permukaan yang menghadap sumbu X, permukaan yang mengarah sumbu X positif, dan permukaan yang mengarah sumbu X negatif. Lalu ada juga permukaan yang menghadap sumbu Z positif dan sumbu Z negatif. Dan juga permukaan yang menghadap sumbu Y positif dan sumbu Y negatif. Nah, kenapa saya bagi menjadi positif dan negatif? Karena pada dasarnya nanti akan berbeda perhitungannya. Untuk X positif dan X negatif arahnya akan berbeda. Jadi, untuk elemen panjang sendiri dia adalah besaran vektor juga. Elemen permukaan dia juga adalah besaran vektor. Karena permukaan itu pasti akan menghadap suatu arah tertentu. Seperti itu. Bisa ke arah sumbu Z positif, bisa ke arah sumbu Z negatif. Itu akan sangat bergantung sekali nanti ke arah mana medan tersebut menembus permukaan. Seperti itu. Jadi ini akan sangat bermanfaat sekali kalau kita bicara mengenai suatu medan menembus permukaan dari arah X positif atau X negatif, itu nilainya akan berbeda. Seperti itu. Nah, sementara saya hilangkan dulu arah positif dan negatifnya, tapi untuk elemen permukaan sendiri, elemen permukaan artinya tinggal kita kalikan saja. Kalau tadi saya memiliki panjang dx, dy, dan dz, berarti elemen permukaan yang ke arah AY itu adalah dx dikalikan dengan dz. Ini ya, ini kan AY itu kan ke arah sumbu AY kan, ke arah sumbu Y. Berarti permukaan yang mengarah ke arah sumbu Y itu adalah hasil perkalian dari dx dikalikan dengan dz. Seperti itu kan, dx dikalikan dengan dz. Seperti itu. Maka kita dapat dsy atau elemen permukaan Y itu adalah dx dz dikalikan dengan AY. Seperti itu. Berarti juga kebalikannya. Untuk arah permukaan AX, kita kalikan saja elemen dy dikalikan dengan dz. Ini adalah dy, ini adalah dz. Dan permukaan itu mengarah ke arah sumbu X. Seperti itu. Jadi ke arah sumbu X. Seperti itu. Berarti elemen permukaan dsy, dsx, dia adalah dy dz ax. Dan begitu juga untuk dsz, dia adalah dx dy az. Seperti itu ya. Nah,
Biar gampangnya, kalau elemen permukaan X berarti yang kita kalikan adalah YZ. Kalau elemen permukaan Y berarti yang kita kalikan adalah XZ. Kalau elemen permukaan Z yang kita kalikan adalah DX DY. Seperti itu. Sedangkan untuk elemen volume, dia adalah besaran skalar. Elemen volume tinggal kita kalikan saja dx dikalikan dy dikalikan dengan dz. Seperti itu ya. Nah, slide ini akan kita gunakan lagi nanti. Yang ini ya, slide ini. Slide elemen panjang, elemen permukaan, dan elemen volume akan kita gunakan lagi pada pertemuan ke 3 ya, 3 atau 4, sorry. Pertemuan 4 kayaknya. Bagaimana kita menyelesaikan integral garis dan integral permukaan. Seperti itu. Ini kita akan kembali lagi ke sini, jadi diingat baik-baik. Ya. Nah, sekarang kita baru menyelesaikan koordinat kartesian. Sekarang kita coba selesaikan koordinat silinder. Nah, di mana tadi sempat saya singgung di awal, koordinat silinder memiliki 3 unit vektor yang berbeda, yaitu adalah ARO, AV, dan AZ. Seperti itu. Bedanya apa sih Pak dengan koordinat kartesian? Nah, koordinat silinder dan koordinat bola tetap menggunakan sumbu yang sama, yaitu X, Y, dan Z. Akan tetapi, kalau kita bicara mengenai koordinat kartesian, unit vektor AX selalu mengarah ke arah X. Unit vektor AY selalu mengarah ke arah sumbu Y. Unit vektor AZ selalu mengarah ke arah sumbu Z. Nah, untuk koordinat silinder tidak seperti itu. Arah unit vektor bisa berubah. Untuk arah unit vektor arrow, bisa saja dia mengarah sumbu X pada titik pusat tertentu dan mengarah ke arah lain pada titik pusat yang lain. Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, representasi dari koordinat silinder adalah berbentuk silinder dengan arah unit vektor dapat berputar 360 derajat pada sumbu horizontalnya. Seperti itu. Nah, maksudnya apa sih Pak dapat berputar 360 derajat pada sumbu putarnya? Nah, artinya begini. Si komponen yang tidak berubah pada koordinat silinder itu hanya komponen AZ. AZ selalu mengarah ke atas. AZ selalu mengarah ke atas. Makanya dia menggunakan notasi yang sama dengan koordinat kartesian, AZ. Seperti itu. AZ selalu mengarah ke atas. Yang berubah arahnya itu adalah ARO dan AVI. ARO dan AVI bisa berubah arahnya. Seperti itu. Nah, bagaimana ARO dan AVI dapat berubah arahnya? Karena elemen titik pusatnya dia adalah tergantung dari elemen V. Di mana V itu adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X dengan rho di sini. Seperti itu. Dengan kata lain, kalau saya notasikan nilai V-nya adalah sama dengan 0, maka arah vektor satuannya adalah untuk ARO dia ke arah sumbu X, untuk AV dia ke arah sumbu Y, dan AZ selalu ke arah sumbu Z. Seperti itu. Kalau saya putar sudut V-nya sebesar 90 derajat, seperti itu. Oh, 90 derajat bukan yang itu, salah. 90 derajat yang ini, 0,5 V. Kalau saya putar 90 derajat, artinya arah unit vektor satuannya juga akan berputar 90 derajat. Dia berputar ke arah sana. Seperti itu. Berputar 90 derajat. Dengan begitu, arah arrow-nya bisa berubah dari sumbu X, dia berubah ke arah sumbu Y. Dan AV-nya juga berputar 90 derajat. Dari arah sumbu Y, dia berubah ke arah sumbu minus X. Seperti itu ya. Jadi, koordinat silinder itu dipengaruhi oleh titik pusat rho, V, dan Z. Seperti itu. Rho dan V itu merepresentasikan jarak saja, tapi V ini, sudut V, dia merepresentasikan sudut. Seperti itu. Kalau dia merepresentasikan sudut, artinya sudut 0 derajat dan sudut 90 derajat, arah vektor satuannya bisa berbeda untuk arah vektor satuan ARO dan AV. Seperti itu ya. Nah,
Untuk 90 derajat, kita putar lagi arrow dan AV-nya 90 derajat, berarti dia diputar ke sana. Yang awalnya arrow-nya tadi di sumbu Y, dia berubah jadi arah sumbu minus X. AV-nya yang awalnya tadi di sumbu minus X, dia pindah ke arah sumbu minus Y. Seperti itu. Jadi alurnya seperti ini ya. Seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, untuk sudut 0 dan 180 derajat, dia kebalikan arahnya. Untuk arrow-nya dia awalnya di sumbu X positif, untuk arrow-nya sekarang ke arah sumbu X negatif. Seperti itu. Dan untuk 270 derajat, arah kita putar lagi. Arrow-nya dia di minus Y, AV-nya dia di sumbu X positif. Dan AZ-nya selalu di sumbu Z. Nah, kalau kita perhatikan, AZ-nya selalu di arah sumbu Z. Seperti itu. AZ-nya selalu di arah sumbu Z. Itu seperti sebuah apa sih itu? Fidget spinner. Apa ya? Bukan fidget spinner. Apa namanya yang putar itu? Gangsing. Seperti gangsing gitu ya. Jadi seperti gangsing. Gangsing itu kan dia yang berputar lingkarannya aja kan, yang berputar di sumbu datarnya aja. Tapi yang ke arah atas itu dia tetap dia muter-muter aja, dia muter-muter tapi yang AZ itu selalu mengarah ke AZ. Jadi kayak muter-muter gini aja gitu. Muter. Tapi yang berputar kan gangsingnya yang di bawahnya itu kan, seperti itu. Jadi seperti itu. Koordinat silinder yang mengalami perputaran hanya pada bidang permukaan horizontalnya saja. Sehingga yang mengalami perubahan arah hanya komponen unit vektor pada arah horizontal, yaitu adalah arrow dan AV. Untuk AZ di koordinat silinder, dia tidak pernah berubah, selalu mengarah ke atas. Seperti itu. Nah, contoh gambarnya adalah seperti ini, contoh soalnya ya. Gambarlah vektor berikut pada koordinat silinder. Untuk suatu vektor A, 3 arrow, plus 2 AV, plus AZ, dengan titik tengah 2, 0, 0. Seperti itu ya. Nah, 2, 0, 0 ini merepresentasikan bukan X, Y, Z, tapi ini adalah row 2, jari-jari 2, V-nya adalah 0, dan Z-nya adalah 0. Seperti itu. Dan kalau kita tahu tadi nilai V-nya dia adalah sama dengan 0 derajat, ini 0 derajat ya, 0 derajat. Dengan kata lain, kita bisa melihat mencontek ke yang tadi, untuk V 0 derajat, sumbu arrow-nya menghadap ke arah sumbu X positif. AV-nya menghadap ke arah sumbu Y negatif dan AZ-nya menghadap ke arah sumbu Z positif ya. Seperti itu ya. Seperti ini ya. Ini X positif, Y positif, dan Z positif. Dengan kata lain, kita tinggal gambar aja. Artinya, dari titik 200, kita ambil titik 200 tuh di sini. 1, 2. Seperti itu. Karena arah arrow kan dia searah ke arah sumbu X positif ya. Berarti kita tambahkan 2 poin ke arah sini. 200. Nah, dari titik ini kita tambahkan 3 poin ke arah arrow, di mana arrow adalah sumbu X positif. 3 poin ke sini, 1, 2, 3. Ini 3 poin. Jadi ke sini 5, dari 0 ke sini itu dia 5. Karena 2 ditambahkan 3, seperti itu. Nah, 3 poin ke arah arrow, lalu 2 poin ke arah AV. Ini adalah 1 dan 2. Ini 2 poin, seperti itu. Karena arah AV-nya ke arah sumbu Y positif. Dan 1 poin ke arah AZ. Ini 1 poin, 1. Nah, dengan kata lain, gambar vektornya itu adalah dari titik M, pusat M ini 200 ke sini. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana apabila kita memiliki vektor yang sama, 3 arrow tambah 2 AV plus 4 AZ, namun dengan titik pusat yang berbeda. 2 V per 2, 0. Nah, sekarang kita ambil titik 2 tadi. 2 ke sini. Ke sini ya, di titik M ini kan. 2 itu kan di titik M ya. Tapi sudutnya kita putar, V-nya kita putar V per 2 atau 90 derajat. Artinya ini kita putar 90 derajat ke sini. Seperti itu. Maka titiknya kita putar 90 derajat ke arah sumbu N. Ke arah titik N. Nah, akibat dari perputaran tersebut, arah vektor satuan dari arrow dan AV-nya juga akan berubah. Kalau tadi arrow-nya dia ke arah sumbu X positif, karena kita putar 90 derajat pada V,
arah arrow-nya berubah menjadi sumbu Y positif. Jadi arah perputarannya itu selalu mengarah seperti ini. Perputarannya itu ke arah ke sana. Seperti itu. Jadi 90 derajat itu dari X ke Y, dari Y ke arah minus X, min X ke arah minus Y, min Y ke arah sumbu X positif lagi. Seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau kita putar 90 derajat, X positif pindah ke Y positif kan? Seperti itu kan. Dan yang tadi, AV yang ada di sumbu Y positif, kita putar 90 derajat, dia jadi di sumbu X negatif. Seperti itu. Nah, dengan kata lain, tinggal kita gambarkan lagi. Berarti 3 poin ke arah arrow yang baru. Arrow yang baru itu 3 poin positif ke arah AV. 1, 2, 3. Ini 3. Lalu 2 poin ke arah X negatif. 1, 2. Ini 2. Dan 1 poin ke arah atas. Seperti itu. Maka arahnya menjadi ke sana. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa terlihat ya. Tapi kalau kalian representasikan, kalau kalian bayangkan gitu ya, untuk yang titik A, vektor A itu dia arahnya menuju kalian. Seperti itu. Menuju ke kanan dan ke arah kalian. Kanan ke kalian, seperti itu. Dan untuk vektor B, karena dia diputar 90 derajat, jadi dia diputar aja jadi ke arah sana. Ke arah menjauhi ke kalian, tapi tetap ke arah kanan. Seperti itu. Nanti kalau dia diputar 90 derajat lagi untuk sudut V sama dengan 180 derajat, maka dia ke arah sana. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi dia seperti diputar 90 derajat. Seperti diputar pada bidang datarnya. Seperti itu ya. Oke ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Nah, kalau belum ada yang ditanyakan, kita masuk lagi ke elemen panjang, elemen permukaan, dan elemen volume. Nah, sama seperti elemen panjang pada koordinat kartesian, untuk elemen panjangnya kita hadapkan saja. Untuk arrow kita hadapkan dengan d-rho. Tadi kan elemen panjang kartesian kan dx-ax tambah dy-ay tambah dz-az ya. Seperti itu ya. Untuk kartesian. Nah, pada koordinat silinder juga sama. Kita pasangkan d-rho dengan arrow, dz dengan az. Nah, akan tetapi yang perlu kalian ingat adalah kita nggak bisa masukin dv dengan av karena v itu sendiri adalah sudut. V itu adalah representasi sudut. Sedangkan elemen panjang direpresentasikan dengan jarak kan, seperti itu ya. Panjang kan artinya dia memiliki panjang tertentu. Jadi kita perlu mengalihkan dia dengan panjang jari-jarinya atau rho. Dengan kata lain, elemen panjang pada AV dia bukan dv AV tapi rho dv AV. Seperti itu ya. Jadi dia rho dv AV. Jangan sampai kelupaan ada rho-nya. Seperti itu. Karena V itu dia adalah representasi sudut, bukan representasi jarak. Kalau kita bicara X, Y, Z itu kan X jarak, Y jarak, Z jarak ya. Rho dan Z juga sama. Rho itu adalah jari-jari dari silindernya, jarak jari-jarinya, dan Z itu adalah jarak yang ke atas. Sedangkan V itu adalah sudut. Artinya kita perlu kalikan lagi dengan jari-jarinya. Dan kenapa dia dikalikan rho bukan dikalikan dengan Z? Karena kita bicara mengenai jarak sudut pada bidang datarnya. Seperti itu ya. Sudut pada bidang datar itu kan artinya kita perlu kalikan dengan jari-jari di bidang datar tersebut, yaitu adalah rho. Seperti itu kan. Bukan dikalikan dengan Z. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk elemen permukaannya juga sama. Untuk mencari elemen permukaan arrow, maka kita kalikan saja ini dikalikan ini. Rho dv dikalikan dz. Seperti itu. Untuk mencari AV, ya kita kalikan yang tidak ada arah satuannya, yaitu d-rho dikalikan dz. Jadi, kalau arrow itu yang dikalikan itu adalah rho dv dengan dz. Gitu ya. Kalau AV yang ini, yang di tengah, berarti yang dikalikan adalah d-rho dengan dz. Seperti itu. Kalau AZ, berarti yang dikalikan adalah d-rho dikalikan rho
dV. Seperti itu ya. Ya, itu adalah elemen permukaan. Yang ketiga adalah elemen volume. Elemen volume adalah kita kalikan ketiganya, dρ, rho dV dengan dz, sehingga dia menjadi rho dρ dV dz. Seperti itu ya. Nah, kita akan kembali lagi ke sini nanti di pertemuan keempat. Ya, seperti itu ya. Nah, saya rasa ini mudah. Kita masuk ke koordinat yang terakhir, yaitu adalah koordinat bola. Nah, koordinat bola memiliki unit vektor satuan AR, Atheta, dan AV. Bedanya apa dengan koordinat silinder dan kartesian? Nah, koordinat bola ini adalah yang paling kompleks. Kalau tadi koordinat silinder yang kita putar hanya sumbu horizontalnya saja, untuk koordinat bola kita bisa putar ke atas dan ke bawah. Seperti itu. Kalau silinder kan yang kita putar cuma bidang datarnya aja ya. Yang berubah hanya arrow dan AV kan. Untuk AZ-nya dia tidak berubah, dia selalu menghadap ke atas. Nah, kalau koordinat bola ini dia chaotic. Jadi dia bisa diputar di bidang datarnya saja, bisa juga dia diputar ke atas dan ke bawah. Seperti itu. Sehingga tidak ada unit vektor yang arahnya tidak berubah. Semua unit vektor itu arahnya bisa berubah tergantung dari titik pusatnya. Seperti itu. Tapi notasi utama dari koordinat bola tetap selalu sama. Dia adalah AR tambah Atheta tambah AV. Seperti itu ya. Di mana A besar merepresentasikan vektor magnitud dan A kecil merepresentasikan vektor satuannya. Seperti itu ya. Dari masing-masing komponen R, theta, dan V. Dan R itu dia merepresentasikan suatu jari-jari bola. Seperti itu. Dia merepresentasikan jari-jari bola. Atheta itu merepresentasikan sudut yang terbentuk dari ke atas dan ke bawah. Dan AV itu merepresentasikan yang sama seperti koordinat silinder adalah sudut yang terbentuk pada bidang datarnya. Seperti itu. Nah, tadi sempat saya singgung kalau koordinat bola bisa diputar ke kanan dan ke kiri dan ke atas dan ke bawah. Dengan kata lain, arah vektor satuannya itu bisa berubah ke arah mana saja untuk ketiga vektor satuan tersebut. Acuan utama yang bisa kalian gunakan adalah untuk sudut V 0 derajat dan theta 0 derajat. Untuk V dan theta 0 derajat, AR itu selalu mengarah ke atas. Seperti itu. Atheta mengarah ke arah sumbu X positif dan AV mengarah ke arah sumbu Y positif. Seperti itu ya. Nah, kalau yang saya putar adalah bidang datarnya atau V-nya, tadi saya sebut V itu kan adalah bidang datar sama seperti koordinat silinder ya. Ya berarti yang kita putar adalah bidang datarnya saja, Atheta dan AV saja. Yang kita putar adalah ini aja nih. Ini kita putar ke sini 90 derajat. Maka Atheta yang awalnya di sumbu X, dia pindah ke arah sumbu Y positif. AV yang awalnya dia di sumbu Y positif, dia pindah ke arah sumbu X negatif. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Kalau saya putar lagi 90 derajat lagi ke sini, 180 derajat, maka dia adalah kebalikan dari yang awal. Athetanya ke arah sumbu X negatif, AV-nya ke arah sumbu Y negatif. Kalau saya putar lagi 190 derajat lagi jadi 270 derajat, maka artinya saya putar lagi dari sini ke sini. Athetanya dia jadi di sumbu Y negatif, AV-nya jadi ke arah sumbu X positif. Seperti itu. Nah, yang 4 tadi baru saya jelaskan itu hanya diputar pada bidang datarnya saja. Bagaimana kalau kita putar pada bidang yang ke atas dan ke bawah? Kalau kita putar ke bidang yang ke atas dan ke bawah, misalkan saya ambil acuan dari sudut 00 ini ya. Sudut 00, kalau yang kita putar tetanya sebesar 90 derajat, artinya yang kita putar itu adalah jatuh ke bawah dari AR dan theta. Seperti ini. Seperti itu. Jadi kita putar dari arah AR dan tetanya. Dengan kata lain, yang tidak berubah itu adalah AV-nya. AV-nya selalu di 0 derajat. Mengikuti ini ya. AV 0 derajat, maka AV dia selalu di sumbu Y. Tapi karena kita putar tetanya,
AR yang awalnya ke arah atas, ke arah Z, dia berubah turun ke bawah, jatuh ke arah sumbu X positif. Nah, maka atetanya karena tadi dia jatuh, dia turun ke bawah, dia ke arah sumbu negatif Z. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya jatuhkan lagi? Kalau saya ubah jadi 180 derajat tetanya, ya berarti kebalikannya lagi, kita turunkan lagi AX-nya, AR-nya kita turunkan, dia jadi ke arah sumbu Z negatif, AT-nya jadi ke arah sumbu X negatif. AV-nya dia tetap, kalau sudut V 0 derajat itu AV-nya selalu mengarah sumbu Y positif, seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Ini perlu kalian bayangkan sendiri sih sebenarnya, ketimbang saya jelaskan. Jadi perlu ada apa ya, mencoba memahami gitu. Harus ada effort untuk memahami ini mungkin ya. Ketimbang kalau saya jelaskan mungkin uh, kemampuan saya untuk menjelaskan ke kalian itu kurang. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini juga sama. Misalkan kalau dari sudut V 180 derajat ya, kita punya konfigurasi seperti ini untuk theta 0 derajat. Nah, berarti kalau theta-nya kita putar 90 derajat, berarti AV-nya kan nggak berubah, yang berubah hanya A theta dan AR-nya. Nah, dengan kata lain, yang awalnya seperti itu, dia diputar 90 derajat. Nah, ini agak-agak sedikit membingungkan ya. Kenapa? Karena untuk V-nya ini kan kita putar 90 derajat, 180 derajat ya. Maka arah perputarannya itu akan kebalik. Dia tidak lagi AR ke bawah, tapi dia agak ke jatuhnya malah ke sana, seperti itu. Jadi AR-nya itu selalu jatuh ke arah A theta. Dengan kata lain, yang AR-nya tadi dia ada di sumbu Z, maka dia jatuh ke arah theta itu dia menjadi sumbu Y negatif. Seperti itu. A theta juga turun menjadi sumbu Z negatif. Seperti itu ya. Jadi dia AR itu selalu turun ke arah A theta untuk sumbu theta yang turun. Jadi jatuhnya ke sana. Ini juga jatuhnya ke arah sana, ke arah sini. Seperti itu. AR ke arah A theta, dan ini AR ke arah A theta, dia jatuhnya ke sana. Seperti itu. Ini juga sama, ini jatuhnya ke kanan. Seperti itu ya. Dia mengikuti sudut V-nya. Nah, kira-kira seperti itu untuk konfigurasi pada sudut 0 derajat. Sudut koordinat bola. Nah, walaupun koordinat bola ini kompleks, tapi pada dasarnya nanti kalian akan banyak bertemu pada koordinat bola. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi karena representasi dari suatu gelombang elektromagnetik kan nggak mungkin kita gambarkan dalam bentuk kubus atau silinder kan. Karena medan itu nanti akan merambat ke segala arah. Seperti itu. Cus, gitu. Jadi kayak bola yang ditiup lah. Jadi arah medan itu jadi dia semakin meluas seperti bola yang ditiup. Semakin lama semakin besar cakupannya, dan cakupannya itu berbentuk bola. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, gambar vektor berikut pada koordinat bola dengan titik pusat 2, V per 2, dan 0. Seperti itu ya. Nah, 2V per 2 dan 0 ini merepresentasikan 2-nya itu adalah jari-jari, V per 2-nya itu adalah sudut theta, dan 0-nya itu adalah sudut V. Nah, dengan menggunakan contekan pada slide sebelumnya, kita bisa menggambarkan representasi vektor satuannya seperti ini. Untuk sudut ini jangan sampai kebalik ya. Saya di sini tulis tetanya di belakang, di sini saya tulis tetanya di depan. Tapi yang benarnya itu aturannya tetanya itu ada di tengah, V-nya itu ada di yang ketiga, seperti itu. Jadi tetanya itu V per 2, V-nya itu adalah 0. Maka arah vektor satuannya adalah seperti ini. AR itu ke arah sumbu X positif, AV itu ke arah sumbu Y negatif, A theta itu ke arah sumbu Z negatif. Nah, dengan kata lain, dari titik jari-jari 2 di sini, kita bisa mendapatkan AR-nya itu adalah ke arah 2, di sini 2, 1, 2. Ya, sini 2 ya. Lalu kita gambarkan 3 titik ke arah AR, 1, 2,
3, ini 3, seperti itu. Lalu 2 titik ke arah A theta, di mana A theta itu ke arah Z negatif, maka 2 titik ke arah A theta. Nah, sorry, ini gambarnya salah, ini soalnya salah. Duanya jangan di sini, tapi duanya di sini ya. Seperti itu. Oke. A theta-nya 1 ya. Ini A theta-nya 1. Lupa saya ini. Ini 1. Nah, berarti dua titik ke arah, sorry, AVI ya. AVI-nya itu ke arah sumbunya negatif. Berarti 2 titik ke arah AVI. Nah, ini 1, ini 2. Seperti itu. Ini saya ralat ya, ini ralat ya. Ini salah nih. Soalnya salah. Soal yang benernya itu adalah 3AR tambah A theta tambah 2 AVI. Seperti itu. Nah, ini 2 titik ke arah AVI ke sini. Dan 1 titik ke arah, oh 2 titik di sini deh, 2 titik ke arah AVI, dan 1 titik ke arah A theta. Di mana A theta ke arah sumbu Z negatif, berarti dia ke bawah. Sini. Berarti vektor representasinya adalah dari titik M ke arah tersebut. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita putar lagi sudut V-nya 90 derajat? Dari 2V per 2,0 dia jadi 2V per 2, V per 2. Nah, dengan kata lain, yang awalnya titik M dia di sini, kita putar ke arah V sebesar V per 2 atau 90 derajat. Kita putar 90 derajat ke sini. Jadi dia titik yang baru itu di titik N. Ini diputar 90 derajat. Nah, dengan kata lain, arah vektor satuannya juga akan berubah. Yang awalnya tadi AR ke arah sumbu X positif, dia berubah jadi ke arah sumbu Y positif. Seperti itu. Ini sama saja kalau kita putar ke arah sana gitu. Kalau kita putar ke arah sana, yang tidak berubah kan hanya A theta kan. Karena A theta itu menghadap ke bawah. Kalau kita putar pada bidang horizontalnya, ya dia tetap aja menghadap ke bawah gitu. Dia tetap mengarah sumbu Z negatif. Sorry. Dia ke arah sumbu Z negatif, ini ke arah sumbu X negatif, sehingga tinggal kita masukin saja nilainya. Dari titik N ini, dia 3 poin ke arah AR, ke arah sumbu Y, 1, 2, 3, ini 3 poin ke arah AR, lalu 1 poin ke arah A theta, 1 poin ke arah bawah ke sini, ini 1, lalu 2 poin ke arah AVI, ke arah sumbu X negatif, 1, 2. Jadi ke arah sana. Jadi ini gambarannya itu ke arah bawah dan ke arah sana, menjauhi kalian. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagian elemen panjang, elemen permukaan, dan elemen volume pada koordinat bola. Nah, sama seperti koordinat silinder, koordinat kartesian, elemen panjang untuk AR itu kita kalikan dengan DR, A theta, dan AV. Seperti itu. Nah, hanya saja yang perlu kalian perhatikan, karena theta dan V itu dia adalah sudut, maka yang pertama kita selesaikan itu adalah untuk komponen A theta dulu. A theta sama seperti A silinder, kita kalikan dengan R. Maka dia menjadi RD theta. Seperti itu. Di mana ini adalah RD theta. Artinya elemen panjang kalau saya gambarkan seperti ini. Seperti ini kira-kira. Nah, kira-kira seperti ini. Kok hilang? Gimana ngilangnya? Nah, ini dia. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, tadi kita mendapatkan RD theta ya. RD theta itu adalah elemen panjang pada sisi ini. Seperti itu kan. Nah, kita tahu untuk sudut sin theta dapat kita peroleh dengan memperoleh dengan X per R kan, seperti itu kan ya. Sehingga X adalah sama dengan R sin theta. Nah, di mana X itu sendiri dia adalah pada sumbu X di sini. Seperti itu. Seperti itu ya. Dan sudut
theta yang terbentuk itu adalah sudut antara sumbu Z dengan bidang ini. Ini adalah sudut tetanya. Nah, seperti itu. Dan ini adalah elemen si R-nya. Seperti itu. Elemen si R-nya. Seperti itu ya. Dan ini adalah si sumbu Z. Seperti itu ya. Dengan kata lain, kita bisa memperoleh untuk sudut AVI, di mana AVI itu adalah pada bidang di sini. Ini kan adalah AVI kan. Ini adalah DV seperti itu. Sorry, bukan AVI. Ini adalah DV. Dengan kata lain, untuk mencari nilai DV, kita bisa memperoleh nilai R sin theta dV. Ini ada yang salah, sorry. R d theta dV. Nah, ini adalah dV. Seperti itu ya. Nah, ini adalah R sin theta dV dikalikan AV untuk elemen panjang dari koordinat bola. Nah, untuk elemen permukaannya sama. Untuk mencari elemen permukaan AR, kita cukup kalikan R d theta dikalikan R sin theta dV. Jadi dia jadi R kuadrat sin theta dV d theta. Seperti itu. Untuk elemen permukaan theta, maka dia kita kalikan R sin theta dikalikan dr. Dikalikan dengan dV. Seperti itu ya. Untuk elemen yang AV, kita kalikan saja R dr dengan d theta. Seperti itu. dr dikalikan R d theta. Seperti itu. Sedangkan untuk elemen volume, kita kalikan semua dr, R d theta, dan R sin theta dV, maka dia menjadi R kuadrat sin theta dr d theta dV. Seperti itu ya. Dan seperti biasa, elemen volume itu dia bentuk skalar karena tidak memiliki arah. Elemen permukaan dan panjang itu adalah vektor. Dan dia memiliki arah. Ya, seperti itu ya. Ini agak nonsens ya kalau saya bilang ya. Ya karena isinya tuh abstrak semua. Ada dr, d theta, dv, seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham. Ya, seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Sebelum kita sudahi perkuliahan kita. Gimana Mas? Ya, V-nya di terakhir Mas. Beda dengan silinder ya. Kalau silinder V-nya di tengah kan ya. Silinder V-nya di tengah. Tapi kalau koordinat bola, tetanya di tengah. V-nya di terakhir. Seperti itu. Tapi tetap V itu merepresentasikan sudut yang terbentuk pada bidang horizontal. Antara bidang XY gitu. Sebenarnya V pada koordinat bola itu dengan V pada koordinat silinder itu sama. Dia merepresentasikan sudut ini. Sudut yang terbentuk di bidang XY. Seperti itu. Hanya saja posisi penempatannya theta itu didahulukan di tengah. Kalau pada koordinat bola. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih. Mau di tengah atau di kanan. Atau di kanan juga nggak masalah gitu. Nggak terlalu berpengaruh. Cuman yang perlu kalian perhatikan ya ini. Kalau dia A theta-nya di tengah, berarti di sini dia adalah A theta gitu. Berarti dia adalah theta gitu. Tapi kalau titik pusat itu dia selalu seperti ini. Titik pusat itu selalu tetanya itu ada di tengah, V-nya itu ada di kanan, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi untuk representasi vektor sendiri, nggak masalah. Kalau kalian mau menuliskan misalkan kebalikannya ya. A theta tambah 3AR tambah 2AV. Nggak masalah. Karena unit vektor itu sendiri merepresentasikan arah kan. Jadi saya mau sebutin yang mana dulu nggak masalah gitu. Misalkan saya sebutin 3 km ke arah kanan dan 2 km ke arah atas. Ya kalau saya sebutin ke arah atas saya duluan, 2 km ke arah atas dan 3 km ke arah kanan kan sama aja kan. Tetap menuju ke titik yang sama kan, seperti itu kan. Tapi kalau kita bicara mengenai titik pusat itu dia bisa berubah. Tidak bisa berubah.
artinya titik pusat 2,0,180 derajat gitu ya. Ya ini selalu merepresentasikan ini R, ini merepresentasikan ini theta, ini selalu merepresentasikan ini V, seperti itu. Seperti itu. Begitu juga dengan koordinat silinder. Koordinat silinder untuk unit vektor satuannya kalian bisa tulis kebalik-balik. Kalian bisa nulis ini duluan lalu ini duluan. Tapi titik pusatnya dia selalu memiliki notasi seperti ini. RT. Oh ini masih bola, sorry. Ini rho, V, dan Z seperti itu. Jadi misalkan 3,270 derajat, 5 misalkan seperti itu. Berarti ini menotasikan rho-nya jari-jarinya 3, sudutnya adalah 270 derajat, Z-nya adalah 5 seperti itu. Ini notasi titik pusatnya aja sih yang penting, jangan sampai kebalik-balik. Tapi kalau penulisan vektornya sendiri itu nggak masalah. Selama vektor satuannya nggak kebalik seperti itu. Artinya kalau saya tuliskan 5 arrow tambah 3 AV tambah 2 AZ, itu akan memiliki arah yang berbeda dengan 5 AV tambah 3 arrow tambah 2 AZ. Ini berbeda seperti itu. Tapi kalau saya menuliskannya saya balik, 3 arrow tambah 5 AV 3 AV tambah 5 arrow tambah 2 AZ, ini sama gitu. Ini sama. Seperti itu. Selama magnitud dan vektor satuannya itu nggak kebalik. Tapi kalau kita tetap berpasangan ya. Tapi kalau pasangannya itu udah tertukar, nah itu arahnya udah berbeda seperti itu. Yang penting sih sebenarnya ininya aja, titik pusatnya jangan sampai kebalik. Untuk penulisan vektor satuannya tidak masalah terbalik-balik selama dia berpasangannya dengan unit vektor satuan yang tepat. Seperti itu ya. Oke ya. Nah, sampai mana tadi? Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita menggambarkan suatu vektor yang lain pada koordinat yang lain. Jadi pada dasarnya apa? Kalau kita lihat pola-polanya tadi, untuk vektor satuan Kartesian dia adalah AX, AY, dan AZ. Seperti itu ya. Ini Kartesian. Untuk spherical atau untuk silinder dia adalah arrow, AV, dan AZ. Untuk bola dia adalah AR, Atheta, dan AV. Nah, pada dasarnya ketiga koordinat ini mereka saling berkaitan. Seperti itu. Jadi saling berkaitan. Dengan kata lain, kita bisa menggambarkan koordinat Kartesian pada koordinat silinder atau koordinat Kartesian pada koordinat bola. Hanya saja yang membuat kompleks kan adalah untuk silinder dan bola itu kan dia arahnya bisa berubah-berubah tergantung titik pusatnya. Dengan kata lain, minggu depan kita akan belajar mengenai bagaimana kita menggambar suatu koordinat, misalkan dari koordinat bola pada koordinat Kartesian seperti itu, atau pada koordinat silinder. Bagaimana kita menggambar koordinat bola pada koordinat Kartesian seperti itu. Itu kita perlu melakukan dengan menggunakan metode transformasi koordinat. Seperti itu ya. Nah, dan juga kita akan belajar minggu depan mengenai operasi vektor, pertambahan vektor, pengurangan vektor, dot product, dan cross product, seperti itu. Nah, operasi vektor kalian bisa pelajari sendiri, saya rasa mudah. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Pertambahan dan pengurangan lah, pertambahan dan pengurangan saya rasa mudah. Seperti itu. Nah, oke ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Udah aman ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada kuis yang harus kalian kerjakan ya. Ada kuis yang harus kalian kerjakan. Silakan bisa diakses di LMS. Bentar.
Microsoft Gambar juga kok lemot banget ya. Ada quiz yang bisa ada quiz yang perlu kalian kerjakan dan itu bisa diakses di LMS di bagian elektromagnetik TT08. Nah, ini dia. Nah, seperti biasa ya, di LMS ini sendiri ada aktivitas-aktivitas yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan, tapi itu nggak wajib. Yang perlu kalian kerjakan ini adalah yang saya tandain berwarna merah, yang ada deadline-nya, seperti itu ya. Nah, ini deadline-nya 24 Februari hari ini ya berarti ya, sampai jam 11.59. Mau dilebihin atau enggak? Ini cuma 10 soal dikerjakan dalam waktu 60 menit. Nah, mau dilebihin atau cukup deadline-nya hari ini jam 23.59? Cukup ya? Oh ya udah. Kalau cukup jangan lupa dikerjakan deadline-nya hari ini jam 11.59 malam ya. Seperti itu ya. Bagi yang belum bisa mengakses ke LMS nanti saya kasih dalam bentuk quizzes. Tapi itu cuma untuk yang tidak bisa mengakses LMS saja. Seperti itu ya. Yang belum bisa mengakses LMS karena terkait dengan registrasi nanti saya share linknya dengan menggunakan quizzes. Tapi kalian tetap mengerjakannya dengan menggunakan LMS bagi yang sudah bisa mengakses LMS. Oke ya. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Ntar saya